Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudaraku kaum muslimin, hamba-hamba pilihan Allah, jamaah salat fardu Jumat yang berbahagia, alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di tengah kesibukan kita beraktivitas mengejar duniawi, kita dapat menghadirkan diri memenuhi undangan Allah untuk menunaikan salat fardu Jumat berjamaah sebagai kewajiban setiap pribadi orang-orang yang beriman. Selawat dan salam kita tujukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya dan juga kepada para sahabat-sahabatnya. Saudara-saudaraku, jamaah salat fardu Jumat yang dirahmati Allah, hari ini seluruh manusia di pelosok dunia, insya Allah besok kita akan memasuki tahun baru Masehi. Apa yang harus kita pikirkan, apa yang harus kita siapkan? Saudara, saya mengajak Anda semua mengingat-ingat beberapa menit yang lalu sebelum kita hadir di dalam masjid ini, di mana tadi kita masih dapat mandi sendiri. Ingat, suatu saat, suka atau tidak suka, datang masanya kita akan dimandikan oleh orang lain. Sehabis mandi tadi, kita masih dapat menghiaskan diri kita dengan memakai pakaian baju sendiri, dengan berbagai-bagai corak, dengan berbagai-bagai merek. Namun suatu saat, suka atau tidak suka, sekujur tubuh kita akan kaku dan dingin. Di saat itu kita akan dibalutkan oleh saudara-saudara kita dengan beberapa helai kain kafan. Sehabis kita boleh memakai baju sendiri, kita dapat melangkah ke masjid ini, baik dengan berjalan kaki ataupun kita dengan kendaraan yang berbagai-bagai jenis mereknya yang kita bangga-banggakan. Suatu saat, suka atau tidak suka, rela atau tidak rela, sekujur tubuh kita akan diangkat oleh kendaraan yang bernama keranda, yang bernama banduso, yang rodanya adalah saudara-saudara kita yang akan memanggulnya ke tempat pekuburan yang sunyi dan sepi. Di situ kita akan diminta pertanggungjawaban. Sekian lama kehidupan kita di dunia ini, apa yang telah kamu lakukan? Apa yang telah kamu kerjakan? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu memperhatikan apa yang telah kamu perbuat untuk hari esok. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Dari ucapan mulut kita yang berkata dusta, menghujat, memfitnah, dari sinar sorot mata kita yang membuatkan orang sakit hati dan tersinggung, yang akibat perbuatan tangan kita yang berbuat zalim atau memutar-mutar pulpen sehingga dapat korupsi sekian miliar, itu juga tidak akan lepas dari catatan Allah. Mungkin kita di dunia ini dapat membayar pengacara, lawyers dengan harga yang mahal, tetapi ingat saudara-saudaraku, di hadapan mahkamah Allah Rabbul Jalil yang maha adil nanti, semua perbuatan-perbuatan kita akan diminta pertanggungjawaban. Bekal apa? Apa yang sudah kita siapkan?
Kalau kita ingin pulang ke kampung halaman, ke Jawa, ke Medan, ke Palembang, ke Sulawesi, tentulah kita siap-siap bekal. Tetapi sudahkah kita menyiapkan bekal yang kekal dan abadi untuk perjalanan yang cukup panjang di alam akhirat kelak? Maka Al-Quran mengatakan, berbekallah kamu, fa inna khairaz zadit taqwa. Sesungguhnya bekal yang paling indah, bekal yang paling hebat adalah takwa, yang selalu diingatkan oleh Tuan Khatib setiap Jumat, ittaqullah. Tetapi minta maaf, saya tidak menerjemahkan takwa itu laksanakan segala perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Saya tidak menerjemahkan demikian, karena kalau kita terjemahkan demikian, banyak perintah Allah, mungkin ditambah 1000-2000 tahun umur kita tidak sanggup melaksanakan perintah Allah dan juga menjauhi larangan Allah. Perintah Allah bukan hanya dalam rukun Islam yang 5. Perintah Allah berbuat baik dengan tetangga. Perintah Allah jangan kamu menyakiti dengan lidahmu. Perintah Allah jangan kamu berbuat zalim dengan tangan dan kekuasaanmu. Banyak. Oleh sebab itu, berbekallah kita dengan bekal takwa. Dalam khutbah yang singkat ini, apa takwa itu? Bertebaran dalam Al-Quranul Karim, bertebaran dalam sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Takwa itu harus kita terjemahkan dalam perilaku kita, dalam akhlak kita sehari-hari. Salah satu di antaranya, saya kutip ayat ini, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju ampunan Tuhanmu, dan bersegeralah kamu menuju surga, yang surga itu seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa ini? Kita lihat ayat berikutnya, allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang takwa itu bukan dilihat dari pakaiannya, bukan dilihat rajin ke masjidnya, tapi dia jiwanya selalu menafkahkan rizkinya di jalan Allah, baik di kala lapang maupun di kala sempit. Kalau kita terjemahkan secara mudah, orang yang bertakwa itu perilakunya tidak pelit, tidak loke, tidak bakhil, tidak kedekut, tidak cupet. Jangan mengharap menghayal kita menjadi orang yang takwa kalau kita tidak punya rasa untuk mempunyai sifat murah hati. Jangan sampai kita tidur nyenyak sementara tetangga kita menangis tidak bisa tidur karena lapar. Kemudian siapa lagi tanda orang yang bertakwa? Ayat ini kita lanjutkan, wal kaziminal ghaiz. Tanda orang yang bertakwa itu bukan dari pakaiannya, tetapi apa? Orang yang mampu menahan rasa amarah. Dia dapat mengawal rasa emosi. Kalau sedikit-sedikit ngajak ribut, sedikit-sedikit ngajak perang, mengadu domba, memecah belah umat, marah. No, takwa yang macam ini harus dikoreksi kembali. Orang yang bertakwa, wal kaziminal ghaiz, dia tidak pemarah dalam rumahnya, anak istrinya merasa nyaman, tidak bengis, tidak kejam terhadap anak istri, KDRT dan lain sebagainya, mengapi-apikan umat untuk ribut. Orang takwa damai, Rahman, Rahim, penuh cinta dan kasih sayang. Islam bukan tidak boleh marah, tapi kalau harga diri kita, agama kita ya dilecehkan, kalau kita sudah saatnya marah tidak marah, kata Imam Asy-Syafi'i, itu namanya keledai. Tetapi orang yang bertakwa, dia marah tujuannya untuk memperbaiki, tujuannya untuk menyadarkan dan menginsafkan dengan penuh lemah lembut, dengan penuh arif dan bijaksana. Jadi dua, yang pertama tadi orang takwa jiwanya pemurah, itu ada kotak amal itu, ada kotak amal itu. Bahkan anak-anak kita, anakku, kalau anda masuk masjid, anakku masuk masjid, masukkan walaupun 1000 rupiah ya. Begitu juga kita, tanpa hari, tanpa sedekah. Yang kedua, dia mampu menahan rasa amarah. Dan yang ketiga, tanda orang yang bertakwa itu, wal afina 'anin nas, jiwa pemaafnya besar, tidak ada dendam dalam hatinya.
Walaupun orang itu tidak meminta maaf, tapi dia ingin mencapai derajat takwa, dia lupakan kesalahan orang lain. Dia sangat-sangat pemaaf. Maafkan istri Anda, maafkan anak-anak Anda, maafkan menantu Anda, maafkan tetangga Anda, maafkan kesalahan kawan-kawan sekerja kita. Ini tanda orang yang benar-benar bertakwa. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang berbuat baik. Apa maksudnya ini? Jangan sempit menerjemahkan hadis. Apabila kita sedang menyembah Allah seakan-akan Allah melihat kita, tapi kalau tidak dapat, yakinlah Allah itu melihat kita. Ihsan di sini prestasi, semuanya berprestasi, berkualitas. Apakah seorang guru, apakah sebagai kuli bangunan, apakah pegawai negeri, apakah tukang ojek, tukang taksi, dia selalu menunjukkan ihsan di dalam aktivitinya. Inilah orang yang takwa, yang dijanjikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Insya Allah saya doakan untuk diri saya dan saudara-saudaraku sekalian, dalam sisa umur yang ada ini, besok bukan bertambah umur kita, tapi semakin berkurang. Inilah bekal yang akan kita bawa di dalam kita menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita sejak kita lahir sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, beberapa saat lagi kita akan menjalin ibadah ritual salat fardu Jumat 2 rakaat. Insya Allah semoga salat kita hari ini salat Jumat yang terbaik dari salat-salat Jumat di hari-hari kemarin. Namun ingat saudara-saudaraku, begitu kita salam ke kanan dan salam ke kiri, ini ucapan yang dituntut untuk dibuktikan, yang dituntut untuk diminta pertanggungjawabannya. Apa dia? Assalamualaikum warahmatullah, kita tolehkan ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah, kita tolehkan ke kiri. Berpuluh tahun kita sholat, tapi akan dituntut ucapan salamu itu. Mana buktinya? Jadi orang yang sholat, begitu kita pulang nanti keluar dari masjid ini, tebarkan keselamatan. Assalamualaikum, semoga keselamatan, kedamaian, cinta, kasih sayang, warahmatullah, ya, kasih sayang Allah, rahmat Allah, berkat kepada alam sekitar kita. Jadi orang yang sholat bukan diukur dari fikihnya saja, bukan diukur dengan tamakninah dan khusyuknya saja, tapi buktikan setelah Anda selesai sholat, sejadah dilipat, masjid tinggal. Buktikan ketika Anda di jalan raya, jiwa salam atau tidak. Kalau dengan sombongnya menyetir, tidak ikut peraturan lalu lintas, di kantor seolah-olah Allah tidak ada, korupsi jalan terus, selingkuh jalan terus, menyakiti hati orang lain, tidak penebar keselamatan, tidak penebar kasih sayang, tidak penebar keberkatan.
Oleh sebab itu saudara-saudaraku sekalian, apa yang kita ucapkan di dalam ritual-ritual itu, Allah akan minta buktikan, buktikan, buktikan. Mana buktinya? Ini yang dimaksud berhablum minan nas. Oleh sebab itu saudara-saudaraku sekalian, melalui mimbar ini saya iringi doa, lanjutkan perjuangan. Semoga Allah senantiasa menolong kita dalam setiap urusan. Dan saya doakan, kalau kita masih ada umur, dapat hadir lagi di Masjid Al-Mukhlisin ini untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Semoga kita di hari kiamat kelak termasuk orang-orang yang ahli masjid, yang hatinya tergantung di masjid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari Jumat yang penuh berkah dan istijabah ini, di dalam Masjid Al-Mukhlisin ini, kami memohon kehadirat-Mu ya Allah. Ampuni dan kasih sayangilah kami, ampuni dan kasih sayangilah kedua orang tua kami, ampuni dan kasih sayangilah ulama-ulama kami dan pemimpin-pemimpin kami. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur kehadirat-Mu karena Engkau dapat mengizinkan kami untuk memasuki tahun baru Masehi, yang berarti usia kami semakin berkurang. Namun tanggung jawab kami ya Allah, tiada daya dan upaya kami kecuali senantiasa mengharap pertolongan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum fas'aluhu yu'tikum wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah. Sawu sufufakum, lurus dan rapatkan saf. Lurus setelah kita keluar dari masjid, selesai sholat, lurus, hidup jujur. Rapat setelah kita keluar dari masjid, cinta perdamaian, penuh kasih sayang, rapat. Itu maksudnya ya, bukan harus ada setan akan lalu lalang, tidak. Kita dibuktikan lurus, jujur, rapat, cinta persatuan. Semoga sholat kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. As-salatu jami'ah rahimakumullah. Salli Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر
لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Satu kali lagi. Salat tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min hummah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.